Poin yang kedua, sebab seorang lalai dari kematian. Apa sebab orang lalai dari kematian? Sebabnya banyak. Di antaranya yang pertama adalah angan-angan dunia. Kecintaan terhadap dunia yang tidak pernah ada ujungnya. Karena memang sifat dunia itu apa? Menipu. Sifat dunia itu seperti fata morgana. Tampak seolah-olah seperti ada bayangan air di kejauhan. Ketika kita lari mengejar, sejauh itu kita berlari mengejar, sejauh itu pula dia menghindar. Jadi nggak akan pernah ada ujungnya. Itulah dunia. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna bana Adama u'tiya wadiyan mala'an min dhahabin ahabba ilaihi thaniyan." Seandainya Ibnu Adam, seandainya manusia u'tiya wadiyan, dikasih satu lembah, kemudian mala'an min dhahab, penuh dengan emas. Satu lembah penuh dengan emas diberikan kepada Ibnu Adam, kepada manusia, ahabba ilaihi thaniyan, maka dia akan pengen lembah yang kedua, pengen dapat satu lembah penuh dengan emas. Walau u'tiya thaniyan ahabba ilaihi thalithan. Seandainya Bani Adam tadi dikasih lagi satu lembah, menjadi dua lembah penuh dengan emas, dia akan pengen yang ketiga. Kemudian Rasulullah menjelaskan, wala yasuddu jawfa bani Adama illa at-turab. Dan tidak ada yang bisa menutup jauf, menutup perutnya atau menutup mulutnya atau keinginannya kecuali tanah. Artinya ketika seorang sudah meninggal dunia, saat itu hilang angan-angannya, terputus. Manusia tidak akan pernah puas. Ketika dia sudah tertipu dengan urusan dunia, maka dia akan terus mengejarnya. Terus mengejar. Dan akan berhenti kapan? Ketika datang kematian. Dan segala sesuatu yang ia kumpulkan, semuanya akan dia tinggalkan. Apa yang menyertai ke kubur? Amalnya. Taib. Kemudian di antara sebab yang lain yang membuat seorang lalai dari kepastian atau kematian adalah berteman dengan orang yang lalai juga. Lingkungan, teman itu sangat mempengaruhi perilaku atau kehidupan seseorang, sangat mempengaruhi sekali. Teman yang baik adalah teman yang bisa mengingatkan kita tentang kehidupan akhirat, yang bisa mengingatkan kita tentang tujuan hidup ini. Bukan teman yang hanya bisa menemani kita di saat kita senang, kemudian tertawa bersama. Bukan berarti kita nggak boleh tertawa, tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mereka juga bercanda, mereka juga tertawa. Akan tetapi bukan tertawa yang berlebihan sehingga membuat kerasnya hati, sehingga membuat seorang lalai dari kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan, wa la bakaitum katsira." Seandainya kalian di sini maksudnya adalah para sahabat. Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui tentang hakikat kehidupan, tentang diri kita ini semuanya, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Niscaya kalian akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Dan pada saat itu sahabat menangis. Bahkan suaranya sampai terdengar, suara isakan tangisnya mendengar. Dan ini adalah potret kehidupan para sahabat, kehidupan Rasulullah dan para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang paling berbahagia. Meskipun begitu mereka juga menangis. Jadi jangan sampai kita tertipu menganggap teman yang baik adalah yang membuat kita tertawa, senang, senda gurau dan sebagainya. Tidak. Teman yang baik adalah yang bisa mengajak kita saling mengajak, saling mengingatkan, saling menasihati di dalam kebaikan. Taib. Sebab lain yang membuat seorang lalai dari kematian adalah maksiat, perbuatan dosa. Manusia memang tidak ada yang selamat dari kesalahan. Setiap manusia pasti terjatuh dalam kesalahan. Akan tetapi
manusia bermacam-macam di dalam mensikapi kesalahan tadi. Ada yang takut kemudian bertaubat, menyegerakan taubat. Ada yang meremehkan masalah dosa sehingga dia terus terjerumus dalam dosa. Di antara hukuman dosa adalah dosa setelahnya, sehingga seorang tersebut jatuh ke dalam dosa dan terus menerus sehingga hatinya semakin gelap. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'ah." Sesungguhnya seorang hamba ketika berbuat kesalahan, nukitat fi qalbihi nuktah sauda fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuh. Ketika seorang berbuat dosa maka ada satu bintik hitam di hatinya. Ketika hamba tersebut menyesali perbuatannya, kemudian meninggalkan perbuatan kesalahan tersebut, kemudian dia bertaubat, hatinya bersih, dibersihkan lagi. Tapi ketika dia berbuat dosa lagi, kemudian berbuat dosa dan terus menerus berbuat dosa dan tidak bertaubat, sampai akhirnya hatinya tertutup dengan hitam, tertutup, terselimuti sehingga susah untuk menerima kebaikan. La ya'riful ma'ruf wa la yunkirul munkar. Tidak mengetahui kebaikan, diajak kepada kebaikan nggak kepengin. Kemudian tidak bisa mengingkari kemungkaran, nggak bisa melihat mana yang mungkar. La yantasih bin nasiha wa la yatta'id bil mau'izah. Dinasihati mental. Dikasih mau'izah nggak bisa menerima. Nas'alullah al-afiyah. Taib, ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Itulah diantara sebab-sebab seorang lalai dari kematian. Kemudian poin yang selanjutnya, akibat lalai dari kematian. Jadi orang yang lalai dari kematian itu ada akibatnya. Ada akibatnya. Disadari atau tidak, akibat itu akan menimpa orang yang lalai. Akibat yang pertama adalah tidak takut berbuat maksiat dan menunda taubat. Ini diantara akibatnya. Orang yang menunda-nunda sebuah pekerjaan, maka ini adalah kebiasaan yang buruk yang bisa menghalangi seseorang dari kesuksesan. Orang pengen bekerja, tapi malas, nanti dulu. Nggak bisa dapat rezeki. Memang rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi seorang hamba perlu untuk berusaha. Ketika seorang pelajar pengen belajar, tapi masih bermalas-malasan, menunda, mau belajar besok, mau menunda besok lagi, nggak pintar-pintar. Jadi menunda-nunda itu adalah sebuah kegagalan, sebab kegagalan seorang. Lalu bagaimana jika yang ditunda-tunda itu adalah taubat? Ancamannya adalah keselamatan di akhirat. Dan penyesalan di akhirat itu tidak ada artinya. Jadi resikonya adalah besar. Ketika seorang lalai dari kematian, di antara resikonya adalah menunda masalah taubat. Dan ini sangat berbahaya sekali. Karena dia akan menjadi orang yang bangkrut di mana? Di akhirat. Kemudian yang berikutnya, di antara dampak orang yang lalai dari kematian adalah malas untuk beramal. Malas untuk beramal. Orang yang selalu melihat kematian, dia akan termotivasi untuk mempersiapkan bekal menuju hari akhirat. Tetapi orang yang lalai, dia malas beramal. Kita ambil contoh urusan dunia. Misalkan ketika kita ingin safar ke puncak. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mempersiapkan bekal. Apa yang dibutuhkan? Tujuan kita ke puncak ngapain? Kalau kita mau camping atau kita mau bertamasya atau ada urusan kemudian pergi, maka persiapan kita pun sesuai dengan kebutuhan kita. Selain itu, kita perlu mengumpulkan informasi. Misalkan di puncak, hari ini terdengar kenapa? Ada longsor. Jangan ngambil arah A, tetapi ngambil jalan lain, jalan B misalkan. Itu perlu kita persiapkan. Misalkan kita ingin safar yang lebih jauh, ingin umroh. Ada teman yang ngajak misalkan, akhi kita umroh, ayo kita umroh. Kapan? Habis kajian, sebelum sholat isya. Kira-kira gimana? Nggak siap kita. Kalau kita mau umroh harus persiapan dulu. Apa? Harus ada visanya, paspornya,
perlu kita juga untuk mempelajari kondisi di sana. Kita mau ke Mekah dulu atau ke Madinah dulu. Kondisi di sana gimana? Musim panas atau musim dingin? Hotelnya bagaimana? Atau kita pengen yang lain? Kita perlu mengumpulkan informasi, kita persiapan semuanya. Ketika kita safar, kita bisa safar dengan tenang. Itu kita safar di dunia. Lalu bagaimana ketika kita ingin safar di akhirat? Malaikat maut itu tidak pernah tawar-menawar. Mati yuk, nggak ada. Ketika datang kematian, saat itu juga kita harus menghadap Allah Jalla wa'ala. Siap atau tidak siap, suka atau nggak suka, mau atau nggak mau, malaikat maut datang, kita harus siap. Inilah yang seharusnya kita perhatikan. Perjalanan di akhirat itu sangat panjang sekali. Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebelum beliau wafat menangis. Ditanya oleh sahabat yang lainnya, ya Abu Hurairah, engkau menangis. Kemudian beliau menjelaskan, amma inni la abki ala dunyakum hadhihi. Aku menangis itu bukan karena dunia kalian ini, bukan. Walakinni abki li bu'di safari wa qillati zadi. Akan tetapi kata beliau, aku menangis karena jauhnya perjalananku dan sedikitnya bekalku. Ini kata Abu Hurairah. Kita fokus pada dua perkataan beliau. Yang pertama, li bu'di safari. Karena jauhnya perjalananku, kata beliau. Karena memang perjalanan kehidupan ini sangat jauh sekali. Ketika seorang berada di rahim ibu, di dalam kandungan ibu, berapa lama? Kurang dari 9 bulan. Karena ketika ada di perut ibu, ditiupkan ruh setelah beberapa bulan. Ditiupkan ruh kemudian lahir. Lahir di dunia, berapa lama? Usia umat Rasulullah SAW antara 60 sampai 70, dan sedikit yang bisa melihat itu. Tetapi kita nggak tahu, kita termasuk orang yang lewat di atas itu atau yang kurang di situ. Taib, itu di dunia. Kemudian seorang akan meninggal dunia, hidup di alam barzakh. Berapa lama? Ya dihitung saja. Orang yang meninggal dunia 100 tahun sebelum hari ini, berarti dia sudah berada di alam kubur, di alam barzakh selama 100 tahun. Sampai kapan? Sampai hari kebangkitan. Kapan? Wallahu alam, kita nggak tahu. Jadi di alam barzakh lama. Kemudian seorang akan dibangkitkan, akan melalui yaumul hisab, yaumul jaza, kemudian ada qisas dan sebagainya, sampai akhirnya imma ilal jannati wa imma ilan nar. Ke surga atau ke neraka, na'udzubillah min dzalik. Taib. Sampai kapan? Tidak ada batasnya. Jadi perjalanan itu sangat panjang sekali. Otomatis membutuhkan bekal. Dan Abu Hurairah mengatakan wa qillati zadi, dan sedikitnya perbekalanku, kata beliau. Subhanallah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau belajar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendengarkan langsung ketika Rasulullah bersabda. Sehingga enggak heran ketika kita dapatkan banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau an Abi Hurairah. Meskipun begitu beliau mengatakan wa qillati zadi, dan sedikitnya perbekalanku, kata beliau. Lalu bagaimana dengan kita? Ini patut kita jadikan renungan, bahwasanya perjalanan itu sangat panjang, membutuhkan bekal. Dan bekal yang kita bawa itu adalah amalan kita, bukan yang lainnya. Dalam sebuah hadis dijelaskan, yatba'ul mayyit thalatha, yang akan mengikuti mayit atau jenazah itu 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Kemudian yang 2 akan pulang. Siapa? Keluarga dan hartanya. Harta akan dibagi, keluarga otomatis pulang. Tinggal 1, amalnya. Itulah yang akan menyertai seorang hamba di alam kubur. Ini yang menjadi bekal bagi kita semua, amal tadi. Oleh karena itu, kata Rasulullah SAW, orang yang cerdas adalah orang yang memikirkan kematian tadi. Banyak melihat kematian dan paling baik di dalam mempersiapkan hari setelah kematian. Taib, ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Itu diantara akibat ketika seorang lalai dari kematian.